kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami begitu bangga sekali Bapa memiliki Allah yang sungguh baik dan kasih. Tidak ada Allah selain Engkau Bapa yang kami kagumi. Adalah Allah yang telah mencipta bumi dan langit dan semesta. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini adalah ciptaan Tuhan Yesus. Selayaknya kami Tuhan datang untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Dan saat ini kami bisa datang di tempat ini karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar sekali yang Kau berikan, yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami begitu Tuhan Yesus berterima kasih kepada Engkau Bapa. Kami mohon kepada Engkau Bapa supaya ibadah kami hari ini Tuhan Kau campur tangan Bapa dari permulaan pertengahan akhirnya Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan bekerja di tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati. Biar kami sadar bahwa yang kami sembah adalah Allah yang Maha Besar Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus menaikkan seluruh hidup kami. Kami serahkan seluruh jiwa roh kami di hadapan Engkau Tuhan. Biar sukacita dan damai sejahtera-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mohon kepada Engkau Bapa supaya ibadah kami ini Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Kami percaya biar kuasa-Mu Tuhan bekerja di tengah kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa hadir karena kuasa-Mu lebih dahsyat, lebih hebat. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Urapi pemain musik, pemimpin kuliah, pemimpin singgah, pendakwah yang menyampaikan firman Engkau urapi. Dan kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
walaupun kita Kristen, kalau kita buat apa yang mereka buat, sama juga tidak biasanya dengan Kristen dan bukan Kristen. Amin. Mereka membenci orang, mereka bermusuh dengan orang lain, mereka menyembah berhala, kau pun ikut-ikut, sama juga. Maka orang tidak akan benci Anda oleh karena nama Tuhan. Ya, orang tidak akan benci dengan nama Tuhan. Nah, itulah penyebabnya jemaat Tuhan bahwa itu penyebabnya bahwa kita belum lagi tuh. Sebab Yesus bilang, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kenapa disiksa? Karena nama Tuhan Yesus. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama, dibenci semua bangsa oleh karena nama Tuhan. Banyak sudah orang di seluruh dunia yang mati dibunuh karena nama Tuhan, karena mereka betul-betul ikut Tuhan, tidak mau menyangkal. Nah, itu Yesus bilang tanda-tanda itu akhir zaman, tanda-tanda. Dan jangankan mau mati dengan Tuhan seperti itu, baru saja kita disuruh berbalik kepada hidup lama untuk menyembah berhala, karena kalau tidak dibenci semua orang, tidak dapat juga kan. Kita tidak berani sudah mengakui iman kita di hadapan manusia, apalagi kalau sudah begitu. Nah, Tuhan bilang kamu akan begitu ya. Kemudian ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Nah, inilah dia, banyak orang akan murtad ya, artinya meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Amin. Itu maksudnya murtad, meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus dan berbalik kepada hidup duniawi, berbalik kepada hidup yang lama. Nah, itu tanda-tanda itu. Kalau ada sudah orang nampaknya kelihatan sembahyang tapi hatinya jauh di hadapan Tuhan, bukankah itu bentuk murtad? Alkitab bilang, kalau orang pernah dibaharui hatinya tapi murtad lagi atau berbalik kepada hidup yang lama, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Amin. So, dia menyalibkan lagi Tuhan Yesus di muka umum dan menghinanya di muka umum. Tidak mungkin. Coba lihat Ibrani 6 ayat 4 hingga 6. Ibrani 6 ayat 4 hingga 6. Ya. Ibrani berapa? Ibrani 6 ayat 4 hingga 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, itu kan Yesus bilang akhir zaman banyak orang akan murtad, hanya meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan, akhirnya dia meninggalkan Yesus, meninggalkan iman percayanya. Itu namanya murtad. Nah, Tuhan Yesus bilang akhir zaman seperti itu keadaan manusia. Itulah sebenarnya temanya manusia di akhir zaman. Nah, kalau ada ciri-ciri kehidupan kita seperti itu di hadapan Tuhan, kita tidak berapa lagi mentaati firman Tuhan, kita tidak mengikut lagi firman Tuhan, itu ciri-ciri sudah itu yang kita ini mulai sudah hanyut oleh keadaan dunia sekarang, dan kita perlu berbalik kepada Tuhan. Jangan senang dengan hidup kita, walaupun kita ada pendapatan setiap hari, walaupun kita ada duit setiap hari, walaupun kita ada tempat tinggal yang bagus, walaupun tempat tidur kita itu ada katil, ada tilam yang berinci-inci tebalnya, ya. Sekali Anda tidur melambung-lambung begitu tempat tidur, katil. Padahal bukan main, tebal spring, dah power spring. Dia bilang king, dia bilang, tidak tahu lah. Jangan dulu bergembira, jangan dulu bersoronok itu jemaat Tuhan. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula daripada Tuhan, tiada tilam besi spring di neraka, saya percaya. Amin. Tiada katil yang melambung-lambung di neraka, saya percaya. Tapi kita mencatat tempat tidur orang-orang yang murtad, yang tidak bertobat, yang tidak sungguh menghasilkan adalah cacing-cacing lapik tidurnya. Semua kemewahan yang kita miliki selama kita hidup, semua akan menjadi sia-sia. Berteriakan orang. Kenapa buat itu cacing gak jenis? Coba kasih limpah saya bilang begitu.
Teriakan orang bilang untuk kegelian itu cacing. Oke, kita baca lagi. Ya, apa dia ayat yang bilang? Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya. Siapa yang hina Tuhan ya? Ya. Artinya menghina, artinya tidak hormat kepada Tuhan. Nanti ditampar oleh malaikat, macam firman Tuhan semalam. Herodes sedang berpidato sekali, malaikat Allah tampar, tampilah dia begini sampai mati. Kamu tidak menghormat dengan Tuhan, tiada yang boleh menyelamat kalau Tuhan bertindak menghukum manusia. Amin. Setan, berhala yang kamu percayakan selama ini, bahkan dokter-dokter, pastinya kalau Tuhan yang bertindak, tiada yang boleh menyelamatkan. Tinggal dicek pemati mengejut. Ya, kita harus membela kebenaran firman Tuhan. Kita harus berpihak kepada Tuhan. Ya, namun yang bertobat sekali lagi dia bilang tidak mungkin dibaharui. Mungkin inilah yang Yesus cakap itu. Dia bilang banyak yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Maksudnya banyak orang yang sudah lebih duluan bertobat, mengenal siapa Yesus, memuji menyembah Dia, karena melayani Yesus. Tapi kemudian mereka terbelakang dan yang baru bertobat mendahului mereka akibat daripada kemurtadan hidup manusia hari-hari di hadapan Tuhan. Amin. Syukurlah kalau ada lagi peluang mereka untuk dipulihkan, akhirnya mereka dapat dipulihkan juga. Kalau tidak, punya bahaya. Amin. Bahaya itu. Mungkin inilah yang Tuhan Yesus cakap itu. Sebab kalau kita sudah bertobat, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui lagi. Di Alkitab bilang, sebab mereka menyalibkan Yesus sekali lagi bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di mukamu. Tuhan Yesus sendiri kita hina dari muka umum. Itu namanya tidak hormat kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan manusia tidak boleh berbuat demikian. Saya percaya semua orang di sini ada tradisi tersendiri masing-masing untuk menghormati orang tua. Amin. Tapi sumber pengajarannya adalah dari Alkitab. Yang hormatilah orang tuamu, hormatilah orang yang lebih tua daripada kamu. Semua sumber pengajaran yang benar dari Alkitab. Kita punya nenek moyang itu hanya meniru-niru dari Alkitab semua. Semua pengajaran yang baik datang daripada Tuhan. Makanya jemaat Tuhan, hati-hati. Jangan kita menjadi manusia akhir zaman. Coba kita lihat Markus 10 ayat 31. Markus 10 ayat 31. Ya, ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dia bilang tetapi banyak orang, perhatikan dia bilang banyak, artinya bukan 1-2 orang, banyak yang sudah duluan bertobat. Memang pun betul. Saya ingat waktu zaman kegebilangan, kita punya gereja SIP dulu, bukan main banyak orang bertobat, berpusuk-pusuk kalau beribadah. Sampai saya waktu itu pun yang saya baru mula-mula pun belajar mencari gereja. Dan di mana-mana pemberitaan banyak orang datang dan dikirim berkelaparan begitu firman Tuhan. Sebab itu cepat gereja membesar di mana-mana. Bagaimana sekarang? Rohani, semangat masih ada? Itu yang Yesus cakap itu. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya yang kemudian bertobat akan mendahului mereka yang sudah duluan tapi tidak bertobatan. Haraplah kalau kemudian nanti mereka diselamatkan juga. Amin. Kalau tidak, bahaya. Sebab menurut ayat Alkitab dalam Ibrani 6 ayat 4 hingga 6 kita baca tadi, dia bilang tidak mungkin mereka dibaharui sekali lah. Tidak mungkin. Artinya di antara ada harapan dan tidak ada harapan untuk mau dipulihkan. Amin. Kalau mereka mau dipulihkan, kalau dapat dipulihkan, itu kasih karunia besar Tuhan kepada mereka. Puji Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghendaki hidup kita seperti itu. Mereka yang Tuhan sudah mencatat, kita akan setia sampai
setia sampai akhir hayat hidup kita. Saya percaya semua orang pernah mengalami berapi-api, bersemangat, tapi akhirnya lama-lama sembahyang hilang sudah apinya. Keluar saja di sana bersama dengan rekan-rekan duniawi kita yang macam-macam yang tiada firman Tuhan, dia keluar saja dari gereja atau di mana-mana, atau di sana akan di luar negara akan di mana aja, padam. Memang masih sembahyang, tapi api yang sebenarnya sudah padam. Hati-hati, ya, berhati-hati. Sebab dia bilang sini, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Harap-haraplah, ya. Ayat Ibrani 6 ayat 4 hingga 6 tadi menyatakan tidak mungkin mereka dibaharui sekali lagi ayat 6. Mereka menyalibkan lagi Tuhannya baik dari mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Tidak mungkin, dia bilang. Artinya seolah macam tiada harapan untuk mau dipulihkan kembali. Tapi kalau dapat dipulihkan kembali, itu namanya kasih karunia Tuhan. Karena dia sudah cakap, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya di antara ada harapan dan tidak. Jikalau Tuhan membuka pintu kasih karunia-Nya bagi mereka untuk dipulihkan, dapatlah mereka dipulihkan. Amin. Artinya Tuhan hapuskan penghinaan namanya itu di dalam kehidupan manusia. Bayangkan Tuhan, dari dia datang menyelamat, orang sudah membenci dia sampai dia mati disalib. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Roh Kudus, mau ibadah sembahyang yang biasa-biasa saja. Sebab itu sembahyang itu harus betul-betul mencari itu. Oke, kita pergi ayat 11. Matius 24 tadi ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah dia. Ya, ini karena saya banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan banyak orang. Tapi orang yang ada Roh Kudus dalam hati, saya percaya mereka pasti ada kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Sebab 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam Nah, itulah dia kelebihannya itu Roh Kudus. Selalu saya kepada jemaat Tuhan, orang Kristen itu harus betul-betul ditandai dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hatinya. Tanpa Roh Kudus, bagaimana kita mengalahkan itu nabi palsu? Dia politik kau begini, bagus kau begini, bagus kau begini. Nah, kau jangan asal dengan orang siapa yang bagus, terus percaya. Kita orang Kristen berbalik kepada firman Tuhan dulu. Hati-hati dengan penipuan. Karena banyak orang boleh bercakap bermulut manis, tapi di sebalik kau tidak tahu. Makanya kita mencatat dan berikan kepada kita bahwa kita boleh mengalahkan nabi palsu asal Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Sekarang tidak payah orang itu bergelar pendeta, berkhotbah di sini ataupun di mana-mana. Ada sudah gelar sekolah Alkitab, pendeta, penginjil, rasul, nabi. Baru Anda mengetahui atau percaya itulah nabi palsu. Tapi nabi palsu itu muncul di kalangan kita sendiri sesama jemaat. Amin. Yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan, itu termasuk itu maksudnya nabi palsu. Mengajak Anda beribadah kepada berhala-berhala Allah lain, entah dalam kalangan saudara Anda atau dalam jemaat. Nabi palsu sudah itu maksudnya. Sebab roh yang ada dalamnya bukan Roh Kudus, tapi roh berhala, roh setan. Amin. Itulah nabi palsu. Kenapa dikatakan nabi palsu? Karena caranya memimpin Anda untuk beribadah bukan kepada Tuhan yang benar, tapi kepada Tuhan yang palsu. Amin. Nabi palsu, nah itu. Jangan bilang berkelar dengan orang pendeta, rasul, nabi. Maksudnya hati-hati kamu itu nabi palsu. Tidak. Rasul tulisan Rasul Paulus bilang, Alkitab bilang dia sudah menyelusup masuk di tengah-tengah kita dan sudah ada dia bilang. Itu termasuk nabi palsu. Sebab itu kenapa kita perlukan Roh Kudus? Roh Kudus itu penghancur penipuan roh jahat. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, bila kita berkata-kata, kita senantiasa mengucapkan kebenaran firman Tuhan.
maka setan yang dalam hati orang itu tidak suka. Entah ada saudara kamu, entah ada orang lain, dia tidak akan berpamitan dengan Anda kalau seringkali cakap Tuhan, Roh Kudus, kebenaran. Di dalam diri roh jahat tiada kebenaran, tiada Roh Kudus. Sapi itu perlu dikalahkan oleh Roh Kudus. Saat itulah 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kau, itulah sesuatu pada jemaat Tuhan. Penting itu rohku, Kamu bapak-bapak, ajar anak-anak kamu itu mengenal Roh Kudus. Ajar mereka mempercayai Roh Kudus. Penting ini. Kau sembahyang tapi kau tidak tahu di mana itu Roh Kudus. Siapa yang membuat kamu lagi sudah benar? Bahaya orang Kristen. Amin. Harus diajar tentang Roh Kudus itu. Harus. Penting itu sekali. Roh Kudus ini sangat penting. Sangat penting sekali. Kalau orang itu hanya suka kasih pada jemaat Tuhan dalam Roma 8 ayat 9. Coba balik lagi Roma 8 ayat 9. Roma 8 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, Dia tinggal dalam diri kita. Amin. Itulah 1 Yohanes 4 ayat 4 itu. Itulah maksudnya itu. Dia bilang jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, itulah Roh Kudus. Ia bukan milik Kristus. Bahaya kan tidak kalau tidak Roh Kudus? Bahaya. Kalau ada Roh Kudus itu, itulah kekuatan kita untuk mengakui Tuhan Yesus di hadapan umum. Itulah kekuatan kita untuk mengakui iman kita di hadapan umum. Amin. Di muka umum. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan perintah, keberanian. Tanpa Roh Kudus, kau akan mengalah. Pasti punya kau akan mengalah. Kau tiada kekuatan punya. Pasti mengalah punya. Kalau tiada kekuatan punya, dari Tuhan. Jangan lupa, semua kita ini tidak kuat. Amin. Semua kita ini tidak yang kuat iman. Tapi kalau Bapa di surga sudah mengaruniakan kita iman dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, maka syukuri dan hargai itu semua. Karena di sebalik kelemahan kita, semua karya Roh Kudus itu kekuatan yang bekerja dalam pribadi kita untuk memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita sanggup menanggulangi, menghadapi cobaan-cobaan dan berani mengakui iman percaya kita di hadapan manusia. Amin. Tapi bukan karena Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan. Itulah saat tadi. Semua kita ini tiada yang kuat. Tapi bagaimana tanggapan kita? Bagaimana penurutan kita kepada firman Tuhan? Amin. Tiada yang kuat. Saya sendiri pun bukan kuat. Tapi harap kepada kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Siapa pernah mendengar kesaksian Suproni? 2 tahun dia sudah di penjara. Suproni bilang, jadi semua majelis pertemuan gereja, mahkamah, saya tanya kawan-kawan saya di penjara macam mana sama akun kayak itu surat supaya dikasih keluar dalam penjara dalam 2 tahun dari penjara. Tapi dengan syarat, bilang Suproni, semua yang dia akui tentang Tuhan Yesus Juru Selamat, dia tarik balik di mahkamah, di balai polis, dan ada surat dia sign. Tapi dia tetap Kristen juga, tapi sudah setia pendeta lain mengantar dia di luar tempat, di luar negara untuk sekolah Alkitab. Tapi dia sudah bebas dari penjara. Tapi dia masih tarik balik apa yang dia cakap tentang Tuhan Yesus. Nah, oke, bilang Suproni, dia sudah akun. So, nampaknya ini jalan kasih lapas saya penjara, dia bilang dia 6 tahun penjara. Tapi yang 2 tahun sudah bilang nggak ada sudah tawaran begitu. Saya tanya kawan-kawan saya di penjara, dia bilang itu juga. Mereka bilang itu tidak ada masalah, itu pasal kau kalau kasih Alkitab juga, Tuhan juga. Menurut pikiran kita logikanya macam betul juga. Tapi dia pun, oke lah, mungkin di cara Tuhan kasih lapas ya, bilang syukur. Nah besok paginya dia bilang jam 10 pagi, karena pagi sudah saya bilang. Nah itu yang paling keras di penjara itu, senyum-senyum sudah semua, padahal tidak pernah senyum, dia bilang, tidak pernah ketawa, bilang Suproni. Saat dia mau sign sudah, yang
Dan mana dia tarik balik apa yang dia catat Yesus dulu selama. Gembira-gembira sudah. Baru saya pegang itu surat, terus keluar di mulut dia. Saya Muhammad apa itu? Bila tidak sungguh-sungguh Tuhan, kau boleh bantah dia. Nah inilah setan tidak suka orang Kristen yang betul-betul Roh Kudus, karena suka bantah yang tidak betul. Amin. Tapi dia sungguh yang betul. Nah sekarang coba kita lihat keadaan hidup kita sekarang. Tadi saya katakan awal, bandingkan. Apakah kita ini tergolong manusia akhir zaman ataupun bagaimana? Jangan keluar hati, ya. Oke. Kita lanjutkan pembacaan kita dalam Matius tadi, Matius pasal 24. Kita baca dalam ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ataupun sejuk, ataupun tawar. Amin. Dingin maksudnya kasih kebanyakan orang, maksudnya kasih kebanyakan orang kepada Tuhan akan menjadi dingin atau sejuk, atau penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan semakin berkurang. Amin. So, dingin kan? Kasihnya kepada Tuhan aja, penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan semakin berkurang. Artinya kebanyakan orang-orang Kristen sudah mencari tawar hati untuk mentaati dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, ini yang Yesus bilang, tanda manusia akhir zaman ada begitu. Kalau begitu cara hidup kita sampai orang Kristen hari-hari, kita tidak mentaati firman Tuhan, apa-apa pun yang kita suka, itu makna dia bahwa kita berada dalam membuat kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa manusia akan hidup seperti itu. Coba kita koreksi diri kita, berapa di antara kita betul-betul mentaati firman Tuhan? Berapa di antara kita betul-betul mengasihi Tuhan, percaya dengan Roh Kudus, atau masih lagi hidup dalam duniawi atau penyembahan berhala dan sebagainya? Koreksi diri kita. Itulah dia, betul itu. Hati-hati. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bukannya itu, maksudnya kasih itu kasih kepada Tuhan pertama-tama. Kasih kepada Tuhan menjadi dingin, artinya penurutan akan firman Tuhan semakin berkurangan. Sebab dalam Alkitab, mengasihi Tuhan Yesus itu dapat dilihat dalam hidup seseorang, bagaimana dia menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau tiap orang sudah mentaati dan menuruti perintah-perintah Tuhan, bermakna kasihnya kepada Tuhan semakin dingin, semakin berkurangan. Nah inilah tanda hidup manusia di akhir zaman. Masih banyak orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan ataupun ikut tradisinya, kebiasaan. Coba Anda renung betul-betul, hanya Yesus saja jalan keselamatan dan kehidupan. Amin. Tiada yang dapat menyelamatkan kita, Tuhan Yesus saja. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, nah ini Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku. Siapa kamu? Kita, jemaat, pengikut Kristus, orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan. Amin. Kita lagi. Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi bila orang berkurang menuruti perintah Tuhan, bermakna kasihnya kepada Tuhan sudah menjadi berkurangan, sudah menjadi sejuk. Itu namanya penurutannya terhadap firman Tuhan semakin berkurangan. Itu tanda-tanda bahwa kasih kepada Tuhan sudah semakin tinggi. Kamu hidup seperti itu, hati-hati. Saya kasih tahu sekali lagi, semua firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab ini memang demikian rupa terjadi. Tiada yang boleh mengubahnya. Kalau sudah keluar dari mulut Tuhan Yesus, memang itulah itu, tiada dapat mengubahnya. Amin. Dokter pribadi Anda, berhala Anda yang Anda puja-puja selama ini, dia tidak boleh mengubah keputusan Tuhan Yesus. Siapa dia di hadapan Tuhan? Amin. Dia juga malaikat yang diciptakan oleh Tuhan dan dibuang ke bumi akibat dari memberontak kepada Bapa di surga. Siapa dia? Amin. Sudah masanya kita untuk menentangnya habis-habisan. Amin. Berdoalah jemaat Tuhan. Ya. Itulah dia cakap itu. Kemudian pasal yang sama, ayat 21.
Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Nah, barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukan, Yesus bilang, dialah yang mengasihi Allah. Bukan tahu saja itu perintah, tapi tidak dibuat, tidak dilakukan. Yesus mau supaya bila kita tahu itu firman Tuhan, kita lakukan, kita buat dalam hidup kita sehari-hari. Itulah saya cakap, harus dasari hidup kita dengan firman Tuhan. Entah kita bekerja, entah kita bersekolah, entah kita bisnis, entah kita berkebun, entah kita bekerja, harus dasari hidup kita dengan firman Tuhan. Apa tujuan Anda bekerja? Makan untuk beli sendiri atau ada pikiran lain untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Karena itulah tujuan Tuhan memberi Anda pekerjaan. Amin. Tapi banyak orang lupa itu beda. Ada yang penting bila kerja, ingat anak, istri, suami, keperluan, ajinomoto, garam, minyak makan, begini, santu, baju, semua ada ingat. Tapi Tuhan dia tidak ingat. Apakah salah kalau Anda berpikir memberi baju untuk membalancakan itu untuk anak-anak Anda? Semua tidak salah, tapi Tuhan tidak mengajar kita untuk melupakannya. Amin. Di mana ayat Alkitab yang menyatakan kalau kau sudah bekerja banyak duit kau kasih lupa saya, Tuhan bilang? Adakah? Tuhan bilang kalau kau kasih lupa Tuhan malah petaka akan bertambah dalam keluarga. Amin. Hati-hati. Jadi kalau orang Kristen tidak lagi menuruti perintah Tuhan, itu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan semakin di. Maksudnya penurutannya terhadap perintah-perintah Tuhan semakin berkurang dalam dirinya. Dia boleh hadir ke gereja dan bersembahyang, tapi untuk mentaati firman Tuhan dia sudah berkurang. Untuk mentaati dan mempercayai bahwa Roh Kudus itu ada, semakin berkurang. Macam percaya tidak, macam percaya tidak. Itulah dia kasih orang semakin dingin. Manusia akhir sama seperti ini sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya? Tidak mendorong Anda lebih percaya kepada Tuhan, tapi lebih percaya kepada diri sendiri dan kepada pemikiran sendiri. Artinya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri apabila Yeremia pasal 17 ayat 5. Kutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau kekuatan atau manusia. Amin. Anda tidak berkat di situ. Jangan lagi. Bagi jemaat Tuhan, ada firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Percayai karya Roh Kudus yang dahsyat dalam gereja. Amin. Jadi orang Kristen harus seperti itu. Jadi jangan tidak ikut firman Tuhan. Mungkin selama ini kita orang mentaati firman Tuhan, tapi belajarlah bangkit dan menuruti sedikit demi sedikit. Karena Tuhan melihat hati kita. Harus itu. Pasal yang sama, ayat 23 dan 24. Pasal yang sama, ayat 23, 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapakku yang mengutus aku. Amin. Nah, jelas sekali bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu nyata dari kehidupannya menuruti firman Tuhan. Jelas sekali. Dan kalau kita menuruti firman Tuhan, Yesus bilang dia dan Bapa di surga datang di dalam keluarga orang itu, dalam pribadi orang itu. Jadi dalam keluarga Anda bukan lagi kepala keluarga yang menjadi kepalanya, tapi Yesus Kristus. Demikian dalam gereja. Dalam Kolose 1 ayat 18, kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah kepala gereja, makanya juga adalah kepala keluarga. Jadi dalam gereja, kenapa kita mentaati hukum Tuhan? Karena itu aturan dari kepala kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kenapa kita percaya Roh Kudus? Karena itu yang dinyatakan kepala gereja, Yesus Kristus, bahwa Roh Kudus itu dijanjikannya untuk menolong kita semua. Amin. Kalau tidak percaya dengan Roh Kudus, malang sungguh kehidupan orang seperti itu. Sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Tidak ada kasih. Karena kita bilang tadi, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Akibat daripada penurunannya untuk mentaati perintah-perintah Tuhan.
dan hanya Roh Kudus saja yang boleh menghidupkan hati kita untuk mengasihi, menuruti, mentaati perintah-perintah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, semua iman orang bisa akan menjadi hambar dan tawar. Tapi dengan ada Roh Kudus, maka itulah dikatakan api. Api itu akan panas, maka dia menyala-nyala dalam hati kita, tetap bersemangat melayani Tuhan. Amin. Sebab dia api, tetap menyala-nyala, bersemangat, tetap menyala-nyala. Amin. Nah, itulah saya katakan tadi itu jemaat Tuhan. Harus semangat. Semangat dong. Amin. Semangat. Bapak John sudah duluan di surga, tinggal kita lagi di bumi. Nah, kamu jangan main Bapak John. Walaupun begitu, banyak macam cara dia yang tidak betul. Tapi satu kali saya berdoa, itulah cara dia. Tapi masalah di sana, dia bawa itu cara dia itu untuk mengajar jemaat, padahal itu tidak sesuai. Di situ saja, tapi memang dia selamat punya. Bukan ketawa-ketawa dia, berdoa makan pun lama. Sebenarnya itu memang tidak salah juga, tapi disiplin itu penting. Dia sudah duluan, memang dia selamat. Amin. Walaupun dia begitu, tapi dia mempertahankan iman dia. Walaupun lama dia tidak sembahyang, pernah di atas satu kali sedilas itu, kamu tahu apa yang dia bikin dia datang? Dia kasih balas antar perpuluhan dia tahu. Nah, dia ingat juga itu, Bapak John, ya waktu dia begitu. Nah, kita sekarang yang anggap diri kita ini macam lebih baik daripada Bapak John, sempurna daripada Bapak John, tapi kalau kau sudah tidak pernah balik perpuluhan Anda, hati-hati ada ketinggalan Bapak John. Apa dia bilang? Kasih kebanyakan orang akan menjadi di tanda-tanda manusia akhir zaman begitu. Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin. Artinya penurutannya terhadap hukum Tuhan semakin berkurang dalam dirinya. Amin. Itu namanya semakin dingin. Coba dibaca lagi ayat 23. Mulai ayat 23. Turun cepat. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Nah, Yesus dan Bapa di surga datang kepada orang itu. Jadi, apabila kita orang Kristen yang betul-betul ada Roh Kudus dalam hati, dan kita tahu bahwa Bapa, Yesus datang dalam keluarga kita, bikin apa Anda mau panggil setan balik untuk menyembuhkan Anda, setan untuk mau kasih bagus rumah Anda kasih bikin apa? Sedang Yesus datang pada orang yang mengasihinya, dan itu karena menuruti perintah-perintah. Amin. Dia lagi lebih baik kita layan daripada coba berpikir dengan secara rasional, terbuka. Yesus sudah datang dalam keluarga kita. Bikin apa kau panggil lagi itu yang begini tuh kan? Itu. Yesus sudah datang, dia bilang, jikalau orang mengasihi warga, jikalau kita orang bisa menuruti perintah-perintah. Itu dari Kejadian sampai Wahyu, perintah menuruti perintah itu sudah ditulis sedia. Amin. Sampai ini perjanjian baru, bahwa itulah kebenarannya, Pak. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan adalah orang Kristen yang menuruti perintah-perintah itu. Kau sudah suka bantah-bantah dengan firman Tuhan, tanda-tanda kau kedinginan kasih nanti. Karena kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, dia bilang, karena makin banyak apa? Kedurhakaan, ada pemberontakan. Nah, jadi orang tidak melihat lagi mana orang Kristen yang sejati. Akhirnya semua Kristen dan bukan bergaul hambar semua. Tidak ada yang menunjukkan reaksi, tidak ada yang kelihatan baru pertobatan yang membuat orang itu masih diberkati. Amin. Karena tidak boleh dipercaya sudah semua. Amin. Tidak boleh dipercaya semua karena semua sudah mengkhianat, berdurhaka. Nah itulah Tuhan bilang, kasih kebanyakan orang akan menjadi karena makin bertambahnya berdurhaka. Nah itulah dia. Supaya kasih tidak menjadi dingin, harus menuruti perintah-perintah itu, perintah-perintah Tuhan. Harus. Mesti. Amin. Mesti menuruti perintah-perintah itu. Mesti. Ya. Ayat 4:24 bilang, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Nah, dengar betul-betul itu. Kalau kita orang Kristen tidak mengasihi Tuhan, nah, kita tidak menuruti firman Yesus bilang. Amin.
Artinya kalau orang Kristen itu mengasihi Tuhan dan ikuti firman Tuhan. Nah, sekarang renung diri kita. Adakah kita menuruti perintah Tuhan ataupun tidak? Tuhan panggil kita berkumpul di sini bermakna. Ya, Tuhan memilih kita untuk bersatu, untuk melayani, mengerjakan misi yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama. Amin. Tapi banyak orang tidak paham panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang orang gagal di sini. Tuhan panggil dia untuk menyambut pekerjaan Tuhan, bermakna itu dari Tuhan. Nah, sekalipun mungkin kau sudah belajar, kau belajar ini, kau akan menjadi guru, kau akan menjadi dokter apa semua. Tapi Tuhan panggil kau di sini dan kau ada kerja lain bermakna, itulah panggilanmu. Yang paling penting di sini Anda taati adalah panggilan Tuhan. Amin. Bila kau tidak mentaati panggilan Tuhan dan karena kau belajar begini, Anda silap sama sekali. Karena Tuhan tidak tertakluk dan terikat kepada panggilan dan pelajaran Anda, tapi Tuhan mau panggilannya dalam diri kita itu harus digenapi. Amin. Ini yang banyak orang silap jemaat Tuhan. Akhirnya kau tinggalkan pelayanan kau kepada Tuhan dan kau rasa syok-syok di sana. Hati-hati. Sebab dengan mata rohani Anda boleh melihat bahwa kehidupan rohani seorang itu menurun. Amin. Menurun. Nah, apa itu? Karena kita lari dari panggilan Tuhan. Bila kau lari dari panggilan Tuhan itu akibat dia. Orang tidak akan paham. Kalau saya sama orang tidak akan paham. Kita tidak akan menghalang kebebasan orang, tapi panggilan Tuhan itu sangat penting. Amin. Kenapa Yunus dihukum Tuhan? Karena panggilan Tuhan dia ingkar. Amin. Syukur Yunus sempat dia berdoa di perut ikan. Kalau tidak, itu pencerna dalam perut ikan besar itu yang bikin hadam si Yunus, sehingga tulang-tulang pun rombak semua, dia makan, mulai sudah begini. Mulai sudah mungkin hidung Yunus mulai sudah begini mau hilang-hilang, karena itu pencerna dalam perut ikan itu mulai sudah bekerja. Tapi syukur, sesudah Yunus masuk di perut ikan, bertobat Yunus. Karena dia lari dari panggilan tuh. Lihat, Yunus lebih suka berada di negeri Israel. Dia tidak boleh luar negara. Di Nineveh. Dia tidak mau pergi kepada bangsa lain. Dia mau di sana saja. Lebih boleh dia begitu kerja Anda. Itulah sebab kita perlu mendalami firman Tuhan. Itulah sebab kita perlu nasihat hamba Tuhan. Tapi kalau kau pandang duit duniawi, memang kau bakal menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup. Karena tidak pernah Tuhan memanggil kita itu, dia biarkan kita. Pasti ada cara Tuhan menolong kita. Cuma lambat launnya, tapi pasti ada, saya percaya. Amin. Karena belum pernah orang-orang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dalam panggilan itu yang gagal, tapi tetap maju untuk mengikuti Tuhan. Amin. Sekarang Anda lihat hidup kita, penurunan rohani demi penurunan kelihatan. Masih Anda mau mempertahankan itu? Saya secara pribadi ya, saya tidak akan menyokong itu benar. Saya mau menyokong panggilan Tuhan. Yunus lahir dari panggilan Tuhan. Tapi Yunus lupa bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang Niniwe. Saya percaya semua kita yang dipanggil sini ada maksudnya Tuhan. Dan karena keadaan hidup dunia itu mencabar, akhirnya para boleh yang kemarin saya mau kerja dekat-dekat karena mau menyambut pekerjaan Tuhan. Tapi akhirnya kita lupa karena sana sini saja. Hati-hatilah, berdoalah. Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa doa, Anda tetap akan dengan pikiran dan rancangan Anda yang tidak akan membangun iman Anda seterusnya. Akhirnya kita termasuk orang yang terkemudian nanti dan bukan yang terdahulu. Amin. Bahaya. Harap-haraplah. Itulah saya katakan kawan-kawan tadi dalam Ibrani 6 ayat 4 hingga 6. Harap-haraplah. Kalau last minute Tuhan karuniakan kepada kita hati pertobatan yang memimpin kepada hidup yang kekal. Amin. Kalau last minute, kalau sampai mati pun tidak sempat dipulihkan, bahaya. Pikir betul-betul. Amin. Bahaya itu. Pikir betul-betul. Orang tidak tahu tuh panggilan Tuhan. Tuhan panggil dia. Bagaimana prosesnya? Hati-hati dengan panggilan Tuhan. Kita sudah dipanggil Tuhan di sini, jangan lari. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Bila Anda dipanggil Tuhan untuk menyambut gereja dalam keadaan suka ataupun duka, bermasalah ataupun tiada,
Anda kena bertahan, karena fungsi kita adalah menyangkut pekerjaan Tuhan. Amin. Menyokong gereja Tuhan. Dan bukan gereja yang Anda sokong itu sebenarnya, tapi Tuhan Yesus. Bila Tuhan lihat ketaatanmu, bila Tuhan lihat kesungguhanmu, maka apa dia bilang tadi, itu tanda kau mengasihi Tuhan, karena itu firman-Nya memanggil kita. Maka Yesus dalam dari surga akan datang kepada hidupmu. Amin. Dan itulah saya katakan tadi, tidak mungkin tidak akan ada pemulihan pekerjaan Anda, karena Tuhan itu maha kasih dan maha tahu keperluan kita. Amin. Tidak mungkin. Tapi kau lari dengan alasan kau begini, itulah hati-hati Anda bercakap. Anda harus berdoa dulu, pikir betul-betul. Apalagi kalau kau nampak Anda itu yang membuatkan Anda bersebat itu karena amount itu gaji begitu tinggi beberapa sama, tapi bukan karena panggilan Tuhan. Lebih baik Pak Yuli sama si Jimmy memperasin 14 tahun 1 minggu cuti di rumah saya, memukatikan besar-besar. Jimmy bisa mana? Jangan asal cakap begitu, bisa kau beli pukat sampai 4 kutas, bawa orang memukat, habis ikan di laut. Oke, kita teruskan. Yohanes 15. Begitu
Angkat mo na katangan. Sila ito ba sila? Ya. Angkat tangan. Sadya. Angkat tangan. Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima. Ya. Ya. Api sedang datang ya. Ya.
Ada ka? Lena, Papa Petrus, biar lang din lang, puno na ako ang selera makan ko.